Saudara Erizal, Elva Arnida, Muhammad Ridho Maulana, dan Sinarwati. Kepada kelompok 3 kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya pada ciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang sungguh jadi ayat bagi yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang ingat akan Allah di waktu berdiri dan duduk dan atas pembaringan mereka, dan berfikir mereka pada ciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami terhadap azab neraka. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syari'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah jualah kita berada di musala atau surau mutakin Istiqmal Bina Mahramah yang kita cintai ini, dalam rangka khatam Al-Quran, di mana dalam khatam Al-Quran ini kita mengilmui, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, dan kemudian mendakwakan seperti yang sedang saya lakukan pada hari ini. Kemudian selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itulah kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia sampai saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi, yaitu Ali Imran ayat 190 sampai 191, di mana isinya kita dihimbau oleh Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan di mana saja kita disuruh oleh Allah mengingat Allah tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah itulah yang memberikan kasih dan sayang kepada kita. Kalau tidaklah dengan kasih dan sayangnya kepada kita, mungkin kita ini di atas dunia ini akan hancur barangkali. Coba kita lihat saja hamparan bumi yang luas ini, yang awalnya gersang, kemudian diturunkan hujan. Hujan akan membasahi bumi, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di sana. Tumbuh-tumbuhan itu ada berupa buah-buahan, sayuran, dan padi, dan segala macam. Itu tujuannya adalah untuk manusia, karena Allah sangat sayang kepada manusia. Begitu juga kalau kita lihat dari diri kita sendiri, segi luarnya saja, kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, ada kaki dan tangan. Ini diciptakan oleh Allah, ada manfaatnya. Gunakanlah ini untuk yang diminta oleh Allah. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita beramal ibadah sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Ini semua bukan untuk Allah, adalah untuk kita. Seperti anak sekolah ujian, barangkali besok ujian nasional, ujian dia menghafal, bukan untuk guru, tetapi untuk dia.
seperti itu pula kita dengan Allah. Sholat kita, berpuasa kita, bayar zakat kita, naik haji kita, itu semuanya adalah untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan hal-hal yang diaturnya. Ini diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jangan lupakan Quran dan Sunnah. Mengaculah hidup kita kepada Quran dan Sunnah. Tanpa Quran dan Sunnah, hidup kita akan galau, hidup kita akan kacau balau, tidak akan selamat hidup kita dunia, apalagi di akhirat. Kita perhatikan alam yang ada di sekeliling kita, Bapak dan Ibu, yaitu hujan yang diturunkan oleh Allah tadi. Turun hujan itu teratur. Apakah kita tidak memperhatikan perbuatan Allah tersebut? Kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makan kita. Tumbuhan itu ditumbuhkan seperti cabai misalnya, tumbuh bersamaan dengan tebu. Kemudian mungkinkah tebu akan berasa pedas atau cabai akan berasa manis? Tidak, itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Kenapa kita mengamati, menganalisa hal tersebut? Supaya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan selamat hidupnya di akhirat. Dari segi tumbuh-tumbuhan, dari segi diri kita, kita lihat pula jantung misalnya. Jantung kita bekerja setiap saat. Kalau berhenti jantung kita bekerja 1 detik saja, apa yang terjadi kira-kira pada diri kita? Orang yang sudah mati, jantungnya tidak bekerja lagi. Apakah mati itu kata Nabi, pesakitan mati itu 300 macamnya. Di antaranya seperti kambing dikelupas hidup, dikubak hidup istilahnya. Itu satu baru. Coba kalau kita sakit kaki saja, sekarang banyak bapak dan ibu menderita penyakit asam urat, payah berjalan, itu baru sedikit. Itu gara-gara darah yang tidak lancar ke sendi-sendi kita, sehingga kaki kita sakit. Begitu beratnya, begitu hebatnya fungsi darah yang diciptakan oleh Allah. Namun kita selama ini melupakan hal itu. Kenapa kita tidak takut pada Allah? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa kita tidak mengamati hal tersebut? Amatilah hal tersebut supaya memunculkan di dalam hati kita keimanan, ketakwaan, dan sehingga kita nanti kalau mati akan mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi alam semesta yang lain, misalnya bahwa bumi ini dulu terdiri dari satu titik, akhirnya pecah, membelah, terjadilah planet-planet yang bertebaran di langit. Mungkin barangkali itu langit itu adalah batas pemandangan kita, sehingga itu batas pemandangan mata kita. Mata kita tidak sanggup lagi melihat lebih dari itu. Sebenarnya berlapis-lapis ke atas lagi. Semuanya itu, planet-planet itu mengelilingi zat Allah. Dia tawaf, sama dengan orang yang tawaf haji di Mekah. Kalau seandainya salah satu planet itu tidak salah mengitari bumi, akan berantakanlah, akan berantukanlah, akan terjadilah kiamat. Nah, oleh sebab itu haruslah kita tafakuri apa yang diciptakan Allah supaya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Bumi misalnya diciptakan Allah, kalau tidak diadakan siang dan tidak diadakan malam, ini karena perputaran bumi mengitari matahari. Kalau seandainya bumi tidak mengitari matahari, apa yang akan terjadi? 12 jam dijadikan siang oleh Allah dan 12 jam dijadikan malam. Kalau seandainya bumi ini tidak ada malam dan tidak ada siangnya, tentu bumi ini akan, kita pun sendiri akan jadi kacau. Orang PLN pun akan menjadi repot barangkali kalau hari malam terus. Tapi untung oleh Allah diciptakan bumi kadang-kadang mengitari matahari 12 jam dan mengitari 12 jam begitu. Jadi oleh sebab itu kalau terjadi malam 24 jam saja selama sekian hari, seminggu saja, maka bumi akan jadi beku. Air di laut, air di danau, air di sumur, air di PDAM,
dan air yang ada di rumah kita termasuk darah kita akan menjadi beku. Kalau darah sudah jadi beku, apa yang akan terjadi? Tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada penciptanya. Apa bekal yang kita bawa kepada yang penciptanya? Tentu kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau diciptakan oleh Allah matahari, bumi mengitari matahari itu terjadi siang terus menerus, maka air-air yang ada di bumi ini akan menggelegak, akan panas. Termasuk juga darah yang ada pada diri kita. Darah itu akan panas karena api. Sekarang saja kita rasakan berapa panasnya, baru dari pagi hari panas, sudah terasa panas. Sudah banyak bapak dan ibu berkipas karena panasnya. Apalagi kalau panas terus menerus, apa yang akan terjadi kira-kira? Itu semuanya adalah berkat kasih sayang Allah, Ya Rahman Ya Rahim, yang tergabung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat lagi umpamanya Tuhan menciptakan seekor babi misalnya, kenapa dilarang untuk makan babi dalam Islam? Tapi orang-orang yang melanggar aturan Allah ini akan laknat, tapi orang-orang yang menuruti perintah Allah akan selamat. Kenapa babi dilarang dimakan oleh orang Islam? Ibu-ibu tahu? Karena babi itu yang pertama, dia tidak pakai leher, ibu-ibu. Membunuh hewan secara Islam harus yang ada leher dan disembelih di lehernya dan memutuskan urat nadi dari hewan tersebut. Tapi babi tidak punya urat leher, sehingga penyembelihannya dilakukan oleh orang Kristen, kadang-kadang ditusuk dengan bambu runcing dan segala macam, sehingga betul-betul menderita. Kemudian kenapa babi itu tidak boleh dimakan? Karena di dalam babi itu sangat banyak mengandung penyakit, terutama penyakit cacing pita. Ini sangat sulit obatnya. Kemudian ada lagi penyakit yang ditimbulkan yang melalui otak, yang merusak saraf-saraf otak. Ini sangat berbahaya sekali. Maka Allah melarang kita memakan babi. Belum lagi tercipta bumi anta berantah, Tuhan sudah mengetahui dan sudah Nabi pun sudah mengetahui hal ini. Begitu hebatnya agama Islam. Kemudian dari sifat babi, bapak dan ibu, dia adalah pemalas, suka tidur. Kemudian dia kotor, selalu memakan kotorannya kembali, sehingga Allah takut nanti gen-gen yang ada dalam babi akan turun kepada kita. Jadi oleh sebab itu dilarang oleh Allah untuk memakan babi. Ini semua kita disuruh oleh Allah mengamati, mempelajari, menganalisa dengan pikiran dan otak kita. Kita dikasih oleh Allah otak untuk berpikir. Kenapa dijadikan ini oleh Allah? Supaya kita mentadaburi, supaya kita mentafakuri, supaya kita dengan bertafakur kepada Allah, kita akan takut pada Allah. Kita akan menurut semua aturan Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril dahulu. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Melalui kita ini tidak bisa kita kalau tidak berguru, kalau mendapat ilmu kalau tidak berguru. Tidak cukup dengan buku saja, kita harus ada yang mau mendidik kita dan membimbing kita, yaitu guru. Nah, begitu hebatnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran ini ayat 190 sampai 191 yaitu mengajak kita untuk memikirkan, selalu mengingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Setiap pekerjaan kita mulai dengan membaca Bismillah, dengan nama Allah. Tidak ada kekuatan kalau tidak diberi oleh Allah. Bismillah. Kemudian kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, ya, kita tetap baca Alhamdulillah. Kalau kita menemui sesuatu yang menakjubkan, kita membacakan Subhanallah, Astagfirullah. Itu cara-cara kita mengingat Allah. Supaya kita tetap mengingat Allah, ya dipelajarilah alam semesta ini. Alam tawakal jadi guru.
Seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah seluruhnya Allah untuk kita pelajari, kita amati, kita pahami, kemudian kita bertafakur kepada Allah bahwa Allah itu betul-betul Maha Penguasa, Maha Pencipta, dan Maha Agung. Di dalam sholat kita berhubungan hati kita dengan Allah, sama dengan orang yang memakan apel ya. Lalu kita berzikir, zikir adalah mengingat Allah. Kita diberi sebuah apel, lalu apel itu kita sebut-sebut saja, apel, apel, apel. Terasa enggak enaknya apel? Tidak. Enaknya apel baru kita kupas, kita makan. Wah, begini rasa apel. Itu namanya zikir. Kita ingat Allah. Allah itu mana kita rasakan. Bagaimana penciptaan Allah itu kepada kita. Contohnya saja seorang anak ya. Kenapa anak lebih sayang pada ibu daripada bapak? Maaf bapak-bapak. Kenapa anak-anak itu lebih sayang pada ibu? Karena ibu semuanya bangun tengah malam ya ibu dong. Yang di dalam rahim ibu ya anak dong. Kemudian lahir anak ibu yang susah semuanya. Nah begitu banyaknya yang diberikan oleh ibu kepada kita, sehingga kita begitu takjub kepada ibu, takut melawan kepada ibu. Apalagi dengan Allah, kita diberi semuanya, diberi gas, diberi udara, diberi air, diberi matahari yang terbit tanpa bayar, diberi air tidak membayar. Kita di PAM PDAM berapa membayar 1 bulan? Sama Allah perai dong. Matahari berapa sinarannya setiap hari? Bulan berapa cahayanya yang memancar di bumi? Kita tidak bayar. Dibayar dengan apa? Yaitu kita mensyukuri, mentafakuri dengan beramal ibadah. Tujuannya untuk siapa itu amal ibadah? Ya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan itu tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Walaupun kita tidak sholat sedunia ini, tidak mau sujud pada Allah sedunia ini, tidak mau menyebut Allah, Tuhan tidak akan turun dari jabatannya. Tuhan tetap Tuhan Allah yang selalu Maha Agung, yang selalu Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Karena tidak kasih Allah, kita tidak akan jadi begini. Jadi Bapak dan Ibu, saya himbau, mari kita mengingat Allah dalam keadaan bagaimanapun, dalam suasana bagaimanapun. Jangan hanya dikala kita sakit kita langsung ingat Allah. Sudah sehat nanti kita lupa lagi sama Allah. Jangan seperti itu nah. Jadi kita ingat Allah dalam keadaan apapun, sehingga kita apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan, sehingga jadilah kita orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Cuma itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.